Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Musakti Arosak. Kami dari kelompok 7 mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah C dengan tema hakikat akhlak. Anggota kelompok Margo Setiawan, M. Musaki Arosak, M. Raken Arsyah, M. Raken Putra Himawan, Ade Fauzan. Pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-hukm yang berarti taibah, perangai, tingkah laku, kebiasaan, kelakuan. Menurut istilahnya, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Menurut istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Dalam KBBI, akhlak adalah berarti budi pengerti atau kelakuan. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Akhlak adalah bentuk jamak dari kata khulq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Tiga pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Mushkawai, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Persamaan akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau menggambarkan tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. 2. Akhlak, etika, moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harokat kemanusiaannya. Yang ketiga, akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Perbedaan akhlak, etika, dan moral. 1. Akhlak adalah sebuah bentuk dari sifat yang dimana akan dilakukan penanaman ke dalam sebuah bentuk dari jiwa yang akan melakukan penimbulan dari segala macam bentuk perbuatan dengan hal yang dimana sangatlah gampang dan juga mudah. 2. Etika adalah sebuah bentuk dari watak kesusilaan hingga sebuah bentuk dari adat. 3. Moral adalah sebuah bentuk dari adat maupun sebuah bentuk dari cara hidup. Sumber akhlak dalam Islam. Maksud dari sumber akhlak ialah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau media dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagai pada konsep etika dan moral, dan pula bukan karena baik atau buruk dengan sendirinya sebagaimana pandangan Mu'tazilah. Masjid Fakhri dalam bukunya Etika dalam Islam 1996
menjelaskan bahwa Mu'tazilah adalah moralis pertama dalam Islam. Korelasi antara pengetahuan dan kebenaran menurut Majid Fahri dalam bukunya Etika dalam Islam 1996 adalah kunci tesis Mu'tazilah. Jika kemampuan dianggap sebagai dasar etika Mu'tazilah, maka keadilan dan kebijaksanaan Tuhan merupakan dua dasar lain dari etika teologis. Dalam Islam, dasar atau alat pengukur yang digunakan untuk menyatakan baik buruknya sifat seseorang itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Apa yang baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang baik untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apa yang buruk menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang tidak baik dan harus dihindari. Dasar akhlak yang dijelaskan dalam Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab 21. Dalam konsep akhlak, segala sesuatu itu dinilai baik atau buruk, terpuji atau tercela semata-mata karena syarat Al-Quran dan Sunnah menilainya dengan demikian. Kenapa sifatnya sabar, syukur, pemaaf, pemurah, dan jujur? Misalkan nilai baik, sifat-sifat baik itu dinilai tidak lain karena syarat. Begitu juga sebaliknya, kenapa pemarah tidak bersyukur, dendam, kikir, dan dusta misalkan dinilai dari buruk, tidak lain karena syarat penilaian. Karena demikian, hati nurani atau fitrah dalam bahasa Al-Quran memang dapat menjanjikan cinta terhadap kesucian dan selalu ukuran baik dan buruk karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hati nurani manusia selalu mendambakan dan merindukan kebenaran, ingin mengikuti ajaran-ajaran Tuhan karena kebenaran itu tidak akan dapat kecuali dengan Allah sebagai sumber kebenaran yang mutlak. Namun fitrah manusia tidak selalu dapat berfungsi dengan semestinya karena pengaruh dari luar seperti pengaruh pendidikan serta lingkungan. Fitrah hanyalah merupakan potensi dasar yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Betapa banyaknya manusia yang difitrahkan tertutup sehingga hati nurani tidak dapat melihat lagi kebenaran. Oleh sebab itu, ukuran baik dan buruk tidak dapat diserahkan sepenuhnya hanya kepada hati nurani dan fitrah manusia semata, harus dikembalikan kepada penilaian syara. Akhlak sebagai modal kehidupan sosial. Sesuai perbuatan dipandang baik oleh masyarakat umum atau pandangan buruk, di mana setiap orang dapat menilai sesuatu perbuatan itu perbuatan baik dan sesuatu perbuatan lain itu buruk. Perasaan terhadap sesuatu perbuatan itu baik atau perbuatan
sesuatu itu buruk, itu yang disebut moral sense. Umpamanya ada seseorang yang berbuat kasar terhadap orang tua, orang akan menilai bahwa perbuatan itu adalah tidak baik. Demikian pula terhadap perbuatan seperti kikir, sombong, ujub, takabur, ania, malas, dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, seumpama ada seseorang yang bersikap ramah tamah, sabar, rendah hati, dermawan, adil, jujur, dan sebagainya, orang akan menilai bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik dan terpuji. Akhlak memang memerlukan batas pemisah antara yang orang berakhlak dan dengan orang yang tidak berakhlak. Akhlak juga merupakan roh Islam, yang mana agama tanpa akhlak samalah seperti jasad yang tidak bernyawa. Karena salah satu misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW ialah membina kembali akhlak manusia yang telah runtuh sejak zaman para nabi yang terdahulu. Selain itu juga, akhlak ialah ciri-ciri kelebihan di antara manusia karena akhlak merupakan simbol kesempurnaan iman, ketinggian takwa dan kealiman manusia yang berakal. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, orang yang sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Hakim, Sahihul Jami'. Kekalnya suatu ummah juga karena kokohnya akhlak, dan begitulah juga runtuhnya suatu ummah itu karena lemahnya akhlaknya. Hakikat kenyataan di atas dijelaskan dalam kisah-kisah sejarah dan tamadun manusia melalui Al-Quran, seperti kisah kaum Lut, Samud, kaum Nabi Ibrahim, Bani Israel, dan lain-lain. Ummah yang berakhlak tinggi dan senantiasa berada di bawah keridhaan dan perlindungan Allah ialah ummah yang seperti pada zaman Rasulullah SAW. Tidak adanya akhlak yang baik pada diri individu atau masyarakat akan menyebabkan manusia krisis akan diri, keruntuhan rumah tangga, yang tentunya hal seperti ini dapat membawa kehancuran dari suatu negara. Pencerminan diri seseorang juga sering digambarkan melalui tingkah laku atau akhlak yang ditunjukkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa umat Muslim adalah umat yang paling baik. Kebaikan ini dikarenakan oleh adanya sifat akhlak yang baik yang telah tumbuh dalam umat Muslim. Sifat akhlak tersebut secara umum telah dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 110. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Sekian dari kami kelompok 7, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.